Cek 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 3 2 1 and action. Let's check it out. Ini jam 3:34 dan aku habis pulang dari Jogja. Dan ini adalah pengalamanku tentang drama di Jogja. Beberapa hari yang lalu, aku dan teman-temanku berencana untuk pergi ke Yogyakarta pada tanggal 9 Oktober 2021. Ya, tepatnya kemarin. Aku dan teman-temanku berencana untuk pergi ke salah satu tempat wisata di Yogyakarta, yaitu Gunung Kidul. Aku yang sangat excited banget karena ingin jalan-jalan atau main ke Yogyakarta. Aku memutuskan untuk tidak tidur pada saat jam 12 sampai jam 3 karena emang ya nggak bisa tidur aja sih sebenarnya. Aku dan salah satu temanku memutuskan untuk pergi jam 4 untuk mengambil mobil yang akan digunakan untuk pergi ke Yogyakarta. Dimulai pada pukul 5.30 pagi, suasana saat itu sangat cerah, langit masih bagus, masih ada awannya, dan suasana saat itu sangat mendukung untuk pergi jalan-jalan. Setelah menempuh perjalanan sekitar 4 jam menuju lokasi, dan saat tinggal 11 km lagi untuk mencapai lokasi tersebut, kita disuruh balik oleh polisi karena PPKM hari ketiga. Ya, karena disuruh memutar balik, mood kami semua di sana sangat kacau balau dan nggak stabil karena ya siapa yang nggak kecewa 4 jam perjalanan dari Semarang ke Yogyakarta dan nggak dapet apa-apa, nggak dapet hasil apa-apa. Karena mulai putus asa dan pokoknya harus masuk ke pantai tersebut, akhirnya kami memilih jalur alternatif. Dan hasilnya ya sama saja, ditutup sama Pak Polisi. Tiba-tiba muncul ide dari Faris yang saat itu ada di belakang supir, di belakang kendali mobil, memutuskan untuk mengikuti salah satu mobil yang ada di depan kita untuk melalui jalur lain yang menyusuri hutan-hutan gitu, atau meminta tolong warga lokal untuk mencapai pantai dengan jalur yang kurang bagus. Ya, tanpa pikir panjang kita ikut sama mas-mas yang naik mobil itu dengan arahan warga lokal yang di situ. Dan disitulah mimpi buruk terjadi. Karena kami yang sok ngide atau sok tahu, kami memutuskan untuk tidak mengikuti mas-mas itu lagi. Sebenarnya kami kehilangan mas-mas tadi ya. Jadi maksudnya kayak mas-masnya udah terlalu jauh dan kita nggak bisa ngikutin lagi dari belakang. Dan kita tersesat di hutan. Gak tahu itu di mana, itu jalannya super kecil, banyak tempat yang jalannya emang nggak bisa dilalui, ada tempat yang ditutup oleh warga karena emang nggak bisa dilewati, dan masih banyak lagi. Dan yang kita lakukan cuma memuteri hutan-hutan itu untuk cuma menebak-nebak gimana kita bisa sampai ke pantai, dan hasilnya nihil sama sekali, nggak ada jalan keluar untuk ke pantai. Saat itu suasana benar-benar kayak mendukung situasi tersebut, yaitu mendung, sedikit gelap dan lumayan mencekam dengan jalan yang sempit dan banyak pepohonan di kiri kanan, dan di kiri kami ada jurang. Dan saat itu firasatku sudah ya tidak enak, jadi kayak ya udah seharusnya emang kita nggak kesana gitu. Dan kami masih bersikeras untuk menuju pantai tersebut sampai kami ketemu sekumpulan orang yang sedang berkumpul di warung. Dan di saat itulah, seperti biasa yang kalian tahu, pasti ada yang namanya pungutan liar. Kata mas-mas tersebut kepada kami kalau kita tidak bisa mengunjungi pantai tersebut, namun bisa mengunjungi dengan syarat membayar sejumlah uang kepada mereka. Dan saat itu juga aku sudah mikir kayak, udah, ini kayak emang gak boleh ke sana. Karena kami masih mau ke pantai tersebut, kami akhirnya setuju untuk membayarkan sejumlah uang kepada masnya. Tapi ini masih dalam bentuk rencana untuk sampai ke pantai yang masnya bisa akses. Jadi pertama kita itu mau ke pantai yang namanya Slili. Tapi karena tidak bisa diakses, kita ke pantai masnya yang bisa mengakses pantai, tapi aku lupa namanya ini. Karena mulai ada beberapa hal ganjil seperti kita harus menitipkan mobil kita dan menggunakan motor untuk pantai tersebut, aku mulai mikir-mikir, seharusnya nggak gini nggak sih?
Sebenarnya aku bilang kayak gitu tuh bukan atas dasar kayak langsung aja atau spontan, tapi atas beberapa perhitungan seperti cuacanya yang di sana mulai mendung atau mulai gelap, dan kalau di pantai kalau udah mulai mendung dan gelap nggak ada yang bisa dilihat, cuma air doang. Apalagi kalau hujan nggak bisa apa-apa. Kemudian yang kedua adalah pada awalnya pantai tersebut emang nggak boleh diakses oleh siapa-siapa karena masih PPKM level 3. Bayangkan habis itu kita akses ke sana dan kita malah mendapatkan masalah berikutnya karena kita sebelumnya udah disuruh putar balik oleh Pak Polisi. Yang ketiga adalah kita belum tahu bentuk pantainya. Jadi saat itu karena kondisi sinyalnya hilang, jadi kita tidak bisa browsing pantai tersebut. Kami juga nggak tahu sama sekali bentuk pantainya seperti apa. Jadi kayak gacha gitu. Kemudian yang keempat, ini yang paling riskan karena kita harus menitipkan mobil yang kita kendarai dan menggunakan sepeda motor untuk ke pantai. Jadi aku pikir-pikir kayak, udah ini, udahlah balik aja, balik. Dan karena memang tidak bisa mengakses pantai yang ada di sana, kami memutuskan untuk pergi ke salah satu resto yang ada di sana atau dekat sana, yaitu Heiha kalau nggak salah namanya. Tapi di sana sama aja, bingung nggak bisa ngapa-ngapain karena di sana tuh banyak banget rombongan wisatawan, bis di mana-mana, kayak kanan kiri tuh bis semua, kayak apaan ini? Dan saat itu tuh aku melihat kondisi sangat tidak kondusif karena sangat ramai sekali, dan apalagi di kondisi pandemi kayak gini ya, kan takut gitu loh. Banyak banget pelajaran yang aku bisa ambil dari peristiwa ini. Jadi kalau kita mau melakukan trip atau traveling ke tempat-tempat yang jauh, seharusnya kita riset kecil-kecilan dulu. Misalnya seperti apakah tempat itu emang buka pada saat kondisi pandemi kayak gini, apakah kita bisa mengakses tempat tersebut, ataukah kondisi apa yang sedang terjadi, misalnya PPKM level 3, sehingga kita bisa menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti tadi. Oke, sekian untuk vlog kali ini. Jadi untuk vlog kali ini aku cuma menceritakan pengalaman yang terjadi pada hari itu. Semoga untuk kedepannya aku bisa merencanakan trip atau traveling yang lebih benar-benar terencana sehingga nggak ribet kayak gitu. Ya, terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.